Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Siswaku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Aceng, guru seni budaya di Yuk Belajar Seni Budaya di YouTube, media pembelajaran berbasis video di channel YouTube Yuk Belajar Seni Budaya. Pada pertemuan ini kita akan bersama kurang lebih beberapa menit ke depan untuk membahas bab 2 sub 2, yaitu mengenai jenis, tema, dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Ini merupakan pembelajaran di kelas 12 ya. Baiklah, kita perhatikan dahulu sebelum ke proses pembelajaran selanjutnya peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian seni rupa 3 dimensi, kemudian yang kedua jenis seni rupa 3 dimensi, yang ketiga tema seni rupa 3 dimensi, yang keempat fungsi seni rupa 3 dimensi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Apa ya pengertiannya? Pernahkah kalian melihat karya seni rupa buatan manusia berikut? Sebelum kita menginjak ke pengertian, kita perhatikan di layar, di situ ada gambar pertama, gambar kedua, kemudian gambar ketiga, keempat, gambar itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Ya, betul ya. Nah, kalau begitu pengertian karya seni rupa 3 dimensi apa ya? Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi, panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman, atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Adanya tambahan kedalaman inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Selanjutnya kita akan lebih jauh lagi mengenai jenis karya seni rupa 3 dimensi. Jenis karya seni rupa 3 dimensi meliputi apa saja? Perhatikan gambar berikut. Anyaman. Apa yang disebut dengan anyaman? Kegiatan seni yang satu ini adalah mengatur bahan dasar saling tindih atau menyilang. Bahan yang dipakai biasanya adalah bahan yang ringan, mudah dipindahkan, dan lentur atau mudah dibentuk. Bahan dasar yang dipakai dalam kerajinan ini
sangat beragam. Bisa dari daun, bilahan bambu, kayu rotan, atau bisa juga bahan sintetis. Apa saja sih yang termasuk ke dalam kerajinan? Ada ya tempat nasi, ada tudung saji, topi petani, tempat alat-alat sembahyang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada kerajinan keramik. Jenis karya seni rupa 3 dimensi yang satu ini dulunya terbuat dari tanah liat yang harus diproses dengan cara dibakar. Contohnya gerabah dan genteng. Tetapi dengan majunya teknologi, bahan dasar keramik digabung dengan logam kimia tertentu, sehingga membentuk bahan dasar yang baru. Sifat keramik bisa kita lihat dengan jelas. Sifatnya mudah pecah, kaku, dan keras. Karya seni keramik biasanya terlihat mengkilap dan cenderung mahal. Kemudian contoh berikutnya ada kriya logam. Seni kriya logam di negeri kita ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang sudah mendarah daging. Sejak zaman dahulu, khususnya zaman pemerintahan yang masih berbentuk kerajaan, kriya jenis ini sudah banyak dipakai. Misalnya saja, senjata untuk penjagaan kerajaan atau saat berperang. Semuanya terbuat dari logam. Contohnya, senjata tersebut adalah keris, pedang, tombak, dan tameng. Ada juga alat-alat musik yang dibuat dari logam, seperti gong dan gamelan. Perabot rumah tangga pun ada beberapa yang berbahan dasar logam. Kemudian yang berikutnya keempat, seni patung. Apa itu? Patung menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tiruan bentuk hewan, manusia, atau sebagainya dengan cara dipahat pada batu, kayu, atau bahan lainnya. Jenis seni rupa 3 dimensi ini memang sengaja dibuat untuk kebutuhan estetika. Lebih tepatnya, pembuatan sebuah mahakarya. Seni pahatan ini juga merupakan warisan budaya di Indonesia. Contoh, seni patung yang bersejarah di Indonesia adalah patung Marta Christina Tiahahu di Maluku, patung Dewa Wisnu di kawasan wisata Jimbaran Bali yang terkenal itu ya, terkenal tinggi begitu ya. Jadi kalau ke Bali menggunakan pesawat itu biasanya kita melihat jenis patung ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tema karya seni rupa 3 dimensi. Tema karya seni rupa 3 dimensi ini merupakan masalah pokok atau tema dikenal sebagai subjek mater seni. Misalnya, tema dapat bersumber dari realitas internal dan realitas eksternal.
Perhatikan misalkan. Seniman, realitas internalnya, harapan, cita-cita, emosi, hayal, kemudian gairah, intuisi, nalar, dan cerminan kepribadian. Realitas eksternal berkaitan dengan isme dan kepercayaan. Misalnya, religius, kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, sosial, tema, lingkungan, dan sebagainya. Jadi, tema yang terkandung dalam karya seni rupa tiga dimensi sangatlah ditentukan oleh realitas internal dan eksternal dari seniman. Nah, fungsi karya seni rupa tiga dimensi. Fungsi karya seni rupa tiga dimensi, kita lihat menurut jenis kebutuhan, menurut manfaat dan kegunaan. Oke. Menurut jenis kebutuhan, kita perhatikan ada fungsi individu. Seni rupa tiga dimensi dalam fungsi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional maupun kebutuhan fisik seseorang yang hanya dapat digunakan, dimanfaatkan maupun dinikmati oleh pembuatnya sendiri. Jadi fungsi individu ini bersifat memuaskan diri sendiri. Nah, di samping itu juga ada fungsi sosial. Seni rupa tiga dimensi menurut fungsi sosialnya digunakan sebagai sebuah karya yang dibuatkan oleh sekelompok masyarakat dalam kaitannya dengan rekreasi dan komunikasi sosial. Karya seni rupa tiga dimensi dengan fungsi sosialnya dapat memberikan kepuasan pada setiap orang yang menikmatinya. Selanjutnya, menurut manfaat dan kegunaan. Sebagai hiasan. Fungsi seni rupa tiga dimensi sebagai hiasan dapat kita temui pada berbagai bentuk maupun wujud benda hias yang dipajang pada suatu ruangan, baik di rumah, kantor, hotel, maupun di luar ruangan seperti taman. Ada selanjutnya sebagai sarana peringatan. Sebagai peringatan, karya seni rupa tiga dimensi digunakan untuk memperingati suatu peristiwa maupun tokoh tertentu, atau disebut juga monumentalis. Wah, digambar di situ monumen Pancasila Sakti ya, Lubang Buaya di situ ada. Kemudian sarana komunikasi, kita perhatikan di situ ada jenis patung ya, patung. Apa itu sarana komunikasi? Seni dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk tujuan dan maksud tertentu. Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan gagasan, kritik sosial, maupun memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, yang keempat atau yang terakhir ya, sebagai rekreasi. Fungsi seni rupa tiga dimensi juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi untuk menenangkan perasaan, menghilangkan kepenatan, dan mengurangi kesedihan. Nah, demikianlah perjumpaan kita di sesi ini.
Terima kasih sudah menyimak atau memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa, ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nantikan materi selanjutnya. Yuk belajar seni budaya. Terima kasih.